Kata para ulama litakmin, menunjukkan bahwa dalam Islam itu tidak ada pembatasan objek. Gali saja, karena semua apa pengetahuan itu nur, bagian dari emanasi kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objeknya dibuang, tapi caranya didetailkan. Karena apa? Ya, banyak pelajaran bahwa tidak memegang bak ini itu menyebabkan ilmu menjadi destruktif di tangan manusia, seorang manusia atau sekelompok manusia. Dakwah Islam yang saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita tanamkan betul ya. Kita ingat, walaupun saya tahu ini pasti sudah khatam semua bapak ibu, para guru besar. Mari kita maknakan dakwah Islam ini seperti bahasa Pak Rektor tadi, dakwah untuk kehidupan secara keseluruhan. Nah, saya itu yang pertama. Yang kedua, saya senang betul ketika Pak Rektor tadi sampaikan bahwa di sini, di universitas ini, aktivitas ya keislaman di masjid-masjidnya dan di lembaga-lembaga keislaman itu luar biasa. Menurut saya ini memang seharusnya, emang seharusnya. Kenapa bapak-bapak ibu? Dalam Islam ya, ilmu itu sangat spiritual ya, sangat spiritual. Mungkin tidak ada ya, suatu risalah samawiyah se-eksplisit yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai mengatakan siapa saja yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, hukumnya itu dia fi sabilillah sampai dia balik lagi ke rumahnya. Kita bayangkan. Di mana lagi ada ajaran mengatakan wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi ridon bima yasna. Sampai malaikat itu meletakkan sayapnya ya. Kata para ulama metaforik menggambarkan malaikat sendiri takzim ya. Takzim hormat sama penuntut ilmu, saking senangnya melihat mereka menuntut. Di mana lagi ada ajaran tastaghfiru lahu ya, hatta al-hitan, sampai orang menuntut ilmu itu ikan-ikan di laut mengistighfarkan dia. Jadi universe ini, dunia ini semuanya mendukung, membangun aura yang positif, membuat suasana di mana menuntut ilmu itu betul-betul sesuatu yang sakral. Jadi menuntut ilmu atau ilmu itu sendiri sangat spiritual. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa dalam Iqra itu bismi rabbika ya. Tidak bismillah tapi bismi rabbika. Kita tahu antara ilah dengan rob itu ada perbedaan. Dari sisi bahwa kalau ilah itu konteksnya ubudiyah ya, menyembah kepadanya, hanya kepadanya, maka kata rob itu adalah kehidupan. Ar-rob huwal hayat ya. Bahwa kata rob itu menunjuk kepada seluruh dimensi kehidupan. Maka kalau kata para ahli tafsir, dalam perintah Iqra, objeknya dihilangkan, tapi cara memprosesnya itu didetailkan. Iqra bismi rabbika. Jadi spiritualitas dari ilmu itu digantung dengan bak itu. Dan kalau kata para ahli bahasa Arab, kalau sesuatu udah digantung sama bak nggak lepas-lepas. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabb. Nah, jadi semua objek dilepas. Kata para ulama litakmin, menunjukkan bahwa dalam Islam itu tidak ada pembatasan objek. Gali saja, karena semua apa pengetahuan itu nur, bagian dari emanasi kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objeknya dibuang, tapi caranya didetailkan. Karena apa? Ya, banyak pelajaran bahwa tidak memegang bak ini itu menyebabkan ilmu menjadi destruktif di tangan manusia, seorang manusia atau sekelompok manusia. Nah, saya memaknakan bahwa
takmir ini ya bagian dari menjaga spiritualitas. Pak Rektor jangan dilepas ya. Adik-adik kita pastikan bahwa mereka memproses hari demi hari mereka dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah jihad mereka dalam kehidupan. Ini adalah perjuangan, dan ini perjuangan yang tertinggi. Tidak ada ajaran lain yang mengatakan belajar 1 jam itu lebih hebat dari 1 tahun ibadah sunnah. Gimana lah? Tafakkur sa'atin khairun min ibadah. Berpikir, bertafakur, membangun satu teori yang diniatkan untuk kemajuan manusia itu lebih hebat dari 1 tahun ibadah sunnah. Sebut unit Pak, mau tahajud, mau puasa Senin Kamis, belajar 1 jam. Jadi ini menurut saya harus terus kita bangun di anak-anak kita, bahwa sangat spiritual. Ini sangat spiritual. Jadi insya Allah kalau ini bisa kita ikat, dan keberadaan masjidlah menjadi instrumen untuk mengikat ini, sebagaimana dulu Rasul juga melakukan hal yang sama. Kalau kita simak dalam Al-Quran, kata majlis dalam Al-Quran itu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya. Kalau dikatakan kepada kalian lebarkanlah, beri ruang di majlis, itu semua ahli tafsir mengatakan majlis itu majlis ilmu. Jadi kalau Al-Quran itu, kalau majlis dalam konteks zikir yang lain tidak disebut majlis di dalam Al-Quran. Yang disebut dengan majlis itu ya, adalah majlis ilmu. Jadi memang ilmu mendapatkan tempatnya yang sangat istimewa dalam agama kita. Saya berharap masjid ini menjadi pengikat untuk semangat itu Pak Prof, dan insya Allah UNS selalu menjadi yang terdepan untuk kebaikan. Terakhir saya berpesan, dalam suasana di mana kita terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal dengan diametral, ya, mendikotomikan saya dengan dia, kita dengan mereka. Saya berharap kita semua yang ada di masjid ini tetap menjadi hamzatul wasl. Ya. Di dalam bahasa Arab itu, di antara huruf hijaiyah itu ada hamzatul wasl. Kenapa dikatakan hamzatul wasl? Karena dia menghubungkan antara yang mati-mati jadi hidup. Ya. Menjadi hamzatul wasl itu di bridging. Ya, namanya jembatan bisa diinjak-injak setiap hari. Tapi kalau nggak ada dia, itu tidak akan ada silaturahmi dan komunikasi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamzatul wasl masing-masing. Sukses untuk bapak-bapak, hormat saya untuk bapak ibu, dan kapan-kapan ke Lombok ya bapak ibu. Insya Allah Pak Rektor 22 ke Lombok Pak ya. Ya sering-sering, karena kalau kata ulama itu syajaratul ukhuwah tusqa bima'it tazawwur. Pohon persaudaraan itu disiraminya dengan saling mendatangi. Apalagi untuk kita negara yang terpisah dalam geografis yang luar biasa, maka cara mengikat keindonesiaan kita salah satunya adalah berjumpa satu sama lain dan bersilaturahmi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.